Isu kerusuhan dan spekulasi situasi darurat yang ramai dibicarakan belakangan ini bikin bulan Agustus terasa penuh tensi. Banyak orang mulai cemas, khawatir kalau gejolak sosial mendadak meledak dan membuat kondisi di lapangan tak terkendali. Kita semua tentu berdoa dan berharap skenario terburuk itu tidak pernah terjadi sama sekali. Tapi jujur saja, bersiap dan tetap tenang selalu jauh lebih pintar daripada panik tanpa arah saat keadaan berubah gelap. Coba bayangkan kalau kerusuhan benar-benar pecah, jaringan komunikasi terputus, dan mesin ATM cuma jadi kotak besi tak berguna. Di momen seperti itu, saldo di M-Banking atau tumpukan uang kertas di dompet, lo bisa mendadak hilang nilainya karena pasar tutup dan toko tak lagi menerima pembayaran digital. Hukum ekonomi paling purba bakal kembali memegang kendali penuh, yaitu barter. Sebelum hal buruk terjadi, inilah 5 barang barter paling krusial dan bakal paling dicari kalau situasi mendadak kacau. Barang barter pertama yang wajib lo siapkan mulai dari sekarang dan nilainya bakal jauh melebihi lembaran uang kertas adalah bahan makanan tahan lama serta air bersih. Jangan bayangkan makanan mewah, tapi fokuslah pada komoditas dasar yang punya masa simpan bertahun-tahun seperti beras, mie instan, garam, gula, dan makanan kaleng. Di situasi stabil seperti sekarang, garam mungkin cuma bumbu dapur murah harga ribuan rupiah yang sering diabaikan orang, tapi sejarah abad pertengahan sampai Perang Dunia sudah membuktikan bahwa garam adalah komoditas strategis yang bahkan pernah dijadikan gaji para prajurit. Tanpa garam, tubuh manusia akan lemah, elektrolit merosot, dan makanan hasil buruan atau pertanian tidak bisa diawetkan. Begitu juga dengan filter air portabel atau tablet pemurni air, barang kecil ini bakal dicari semua orang karena manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama beberapa minggu, tapi tanpa air bersih kita cuma bertahan 3 hari sebelum organ tubuh mulai gagal berfungsi. Siapapun yang memegang stok makanan awet dan akses air bersih di tengah krisis, dialah yang memegang kendali atas rantai makanan dan memiliki daya tawar paling tinggi di lingkungan sekitar. Barang barter kedua yang tidak kalah krusial dan sering dilupakan oleh orang awam adalah pasokan medis dasar dan obat-obatan umum. Ketika sistem kesehatan ikut lumpuh, apotek tutup karena dijarah atau kehabisan stok, dan rumah sakit kewalahan menghadapi darurat massal, sebotol antiseptik, perban, obat pereda nyeri, antibiotik, hingga obat maak akan bernilai sama seperti batangan emas. Luka kecil yang terinfeksi di masa krisis tanpa adanya akses antibiotik atau pembersih luka bisa berujung fatal hingga mengancam nyawa. Di momen seperti itu, seseorang yang anaknya sedang demam tinggi atau menahan sakit luar biasa akan rela menukarkan barang berharga apa saja yang mereka punya demi mendapatkan beberapa butir obat dari tangan lo. Menimbun perlengkapan pertolongan pertama sederhana dari sekarang bukan cuma bentuk antisipasi keselamatan keluarga sendiri, tapi juga aset barter bernilai sangat tinggi yang pasti dibutuhkan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang sosial. Selanjutnya, barang ketiga yang nilainya bakal meroket tajam saat malam mendadak gelap gulita adalah sumber energi dan penerangan portabel. Kita sudah terlalu bergantung pada saklar dinding sampai lupa rasanya hidup tanpa aliran listrik dari pembangkit pusat. Begitu jaringan listrik mati total dalam jangka waktu lama akibat sabotase atau kerusakan infrastruktur saat kerusuhan, baterai dalam berbagai ukuran, korek api, lilin, panel surya kecil, hingga lampu sentil akan menjadi barang paling dicari di jalanan. Baterai dan sumber api adalah simbol keamanan di tengah kegelapan, memungkinkan orang untuk memasak bahan makanan, menghangatkan tubuh saat dingin, dan menjaga area tempat tinggal mereka dari potensi ancaman bahaya luar. Memiliki cadangan korek api kayu atau pemantik tahan air dalam jumlah banyak tidak membutuhkan biaya mahal hari ini. Tapi di masa kaos, beberapa kotak korek api bisa menukarkan sekeranjang sayur segar atau bahan bakar yang lo butuhkan untuk bertahan hidup seminggu ke depan. Barang barter keempat yang sangat taktis dan sering dipandang sebelah mata adalah alat sanitasi dan kebersihan personal. Sejarah mencatat bahwa dalam banyak bencana besar, krisis kemanusiaan, dan perang, jumlah korban jiwa akibat wabah penyakit serta sanitasi yang buruk seringkali jauh lebih banyak daripada korban dari konflik fisik itu sendiri. Sabun mandi, detergen, pembalut wanita, pasta gigi, hingga tisu basah adalah barang-barang yang akan lenyap dari pasaran dalam waktu singkat begitu rantai pasokan terputus dan toko-toko berhenti beroperasi. Ketika orang-orang mulai mengabaikan kebersihan karena keterbatasan sarana, penyakit kulit, disentri, dan infeksi bakteri akan menyebar dengan sangat cepat, menjadikan barang-barang sanitasi dasar sebagai komoditas berharga yang sangat dicari oleh keluarga-keluarga yang ingin tetap sehat dan bertahan di tengah lingkungan yang tidak kondusif. Barang barter kelima yang memiliki nilai tukar universal dan selalu berhasil di setiap krisis sepanjang sejarah manusia adalah alat-alat pertukangan sederhana dan keterampilan praktis. Pisau serbaguna, tali tambang yang kuat, terpal plastik tebal,
lakban industri, hingga set perkakas tangan sederhana adalah investasi fisik yang tidak pernah tergerus zaman. Benda-benda ini adalah alat produksi dasar yang sangat dibutuhkan orang untuk memperkuat atau memperbaiki tempat tinggal yang rusak, membuat barikade perlindungan sementara, atau merakit fasilitas bertahan hidup sederhana. Benda mekanis manual tanpa butuh daya listrik akan selalu menjadi raja di tengah kegagalan teknologi modern. Jika lo menggabungkan kepemilikan alat-alat ini dengan keterampilan dasar seperti menjahit kain, memperbaiki pipa air, atau bercocok tanam sederhana di pekarangan rumah, lo tidak hanya punya barang fisik untuk dibarterkan, tapi diri lo sendiri bertransformasi menjadi aset sosial yang sangat bernilai tinggi bagi komunitas di sekitar lo. Persiapan ini sama sekali bukan bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang paranoid, panik berlebihan, atau selalu curiga pada masa depan, melainkan sebuah sikap kritis, logis, dan bijak dalam membaca dinamika dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Sistem yang dibuat oleh manusia tidak ada yang abadi, dan ketergantungan penuh pada satu bentuk keuangan digital atau kenyamanan fasilitas instan tanpa memiliki rencana cadangan fisik adalah sebuah kelalaian besar di zaman modern ini. Menyiapkan 5 kelompok barang barter ini sejak sekarang sama seperti menyediakan sekoci sebelum kapal besar yang kita tumpangi menghantam gunung es. Lebih baik kita bersiap tapi krisis tidak pernah datang daripada krisis benar-benar datang dan kita cuma bisa pasrah tanpa punya persiapan apa-apa. Kita selama ini terlalu nyaman dan terbuai oleh ilusi stabilitas yang diciptakan oleh sistem perbankan modern. Setiap hari kita bekerja keras menukar keringat dan waktu cuma demi deretan angka di aplikasi smartphone, seolah-olah sistem ini bakal bertahan selamanya tanpa celah. Padahal kalau kita mau jujur dan skeptis melihat realita dunia hari ini, ketegangan geopolitik, inflasi yang menggerogoti daya beli secara perlahan, hingga kerentanan infrastruktur digital adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ketika infrastruktur transaksi elektronik mendadak mati total, pasar swalayan akan dijarah dalam hitungan hari, nilai uang tunai dicetak massal hingga tak bernilai seperti kertas koran bekas, dan saat itulah kesadaran baru akan menghantam kita semua bahwa kekayaan sejati di masa krisis adalah barang-barang real yang punya fungsi bertahan hidup. Pada akhirnya, kesiapan fisik dan cadangan materi hanyalah separuh dari perjuangan untuk bertahan. Sebab modal terbesar dan paling mendasar untuk melewati masa-masa sulit adalah ketenangan pikiran, akal sehat yang tetap jernih, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri lo, melainkan jadikan kesadaran ini sebagai pemicu motivasi untuk terus belajar, berbenah, dan menjadi lebih mandiri mulai hari ini. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru dan memberikan manfaat nyata, jangan ragu untuk tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga yang lo pedulikan, dan klik tombol berlangganan di bawah agar kita bisa terus berdiskusi serta belajar bersama menghadapi segala tantangan di masa depan. Mari kita saling menjaga, saling menguatkan, dan tetap bersiap untuk situasi terbaik maupun terburuk yang mungkin datang besok.